Siapkan diri dengan dua sifat. Bahwa menyiapkan sabar sebelum musibah datang. Kalau urusan berkelahi, tidak ada seorang pun di kota Makkah yang akan bisa melawan Nabi Muhammad. Siapkan diri dengan dua sifat. Sifat pertama, sifat sabar, disiapkan. Jangan ketika musibah datang baru nyari sabar. Imam Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa menyiapkan sabar sebelum musibah datang itu lebih penting daripada bersabar ketika musibah datang. Menyiapkan sabar sebelum musibah datang itu lebih penting daripada bersabar ketika musibah datang. Karena kalau sudah persiapan, musibah datang sudah siap. Sebagaimana menyiapkan rasa syukur sebelum nikmat datang, itu lebih penting daripada bersyukur ketika nikmat itu datang. Jadi hidup kita adalah berusaha selalu memiliki sabar kapanpun sesuatu itu datang, untuk disambut dengan sabar, dan menyiapkan selalu sifat syukur kapanpun segala sesuatu itu datang untuk disyukuri. Dan belajarlah dari hal yang terkecil untuk bersabar sampai hal yang terbesar. Sekira-kira keluar dari masjid ini sendal kita hilang. Itu sekira-kira saja, Pak. Ya. Hilang sendal kita. Dan sendal yang kita hilang bukan sendal lebaran kemarin juga, artinya bukan sendal baru juga kan. Sebagian orang sendal hilang saja, dan sendal itu bukan sendal bagus lah, sendal menengah di rumahnya, dia udah gak sabar lagi. Mulai keluar sumpah serapah dari mulutnya. Padahal musibah yang Allah timpakan kepadanya hanya musibah ringan, yaitu sendalnya yang harganya 35.000, 55.000, bukan harga yang 500.000-nya, hilang gitu. Ya sudah, hilang. Hilang, ya sudah. Berarti Allah sedang mentakdirkan sendal kita hilang. Jangan protes. Berarti sudah sampai di sini, saatnya saya bertemu dengan sendal itu. Sudah pulang nyeker, pulang kaki ayam, ya. Dan hal-hal yang seperti ini Allah ingin melihat sampai di mana kita bersabar dengan sesuatu yang tidak nyaman yang Allah berikan. Dan ketahuilah, Nabi mengatakan, sekecil apapun ketidaknyamanan Allah berikan kepada seorang muslim dan dia bersabar, itu untuk Allah, kalau dia bersabar, maka Allah akan angkat dosanya, Allah hapuskan dosanya. Sampai tertusuk duri, kan gak nyaman duri, itu pun kalau dia hadapi dengan sabar, tusukan duri itu dia sabar, maka Allah hapuskan dosanya, Allah ampuni dosanya dengan sebahagian yang tidak nyaman yang Allah berikan kepadanya. Dan begitu juga yang lain, kita terpeleset lalu kemudian jatuh, kejedut bahasa tantua apa namanya itu, kejedut kata orang Indonesia, kata orang sana enggak tahu bahasa Indonesia apa enggak, terantuk, sakit kepala, benjol, berdarah bibir dan semacamnya, sampai musibah-musibah besar yang lainnya. Dan seorang muslim kalau dari hal yang kecil dia tidak pandai sabar, mustahil dia bisa sabar di musibah besar. Intinya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika datang kepada kita hal yang tidak kita sukai, hati ini langsung terhubung dengan Allah dengan mengatakan, ya Allah, ini kehendak-Mu. Itu yang sangat penting. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah di saat ketika musibah datang melanda, sang hamba langsung mengerti bahwa ini kehendak-Mu wahai Rabb, tak mungkin kecuali Engkau yang mengaturnya. Tak mungkin kecuali Engkau yang mengaturnya. Dan saya sebagai seorang hamba sedang Engkau uji untuk bersabar atas ketidaknyamanan yang sedang Engkau takdirkan.
Belajarlah selalu begini, dan terus begini. Dan siapkan sabar untuk hal-hal lainnya. Memang kalau kita sedang mendengar, seolah-olah kita bisa melakukannya, Pak, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Ya, tak semudah yang dibayangkan. Kalau memang kita tidak berlatih, kita latih diri kita, terus berlatih, termasuk saya yang berbicara ini tidak mudah. Kadang terpancing emosi juga. Namun orang yang berlatih, antara emosi di satu sisi ke emosi berikutnya akan jauh. Tak sama dengan orang yang tidak berlatih. Orang yang tidak berlatih sekarang dia emosi, nanti siang emosi lagi, nanti malam emosi lagi, besok emosi lagi, nggak latihan. Tapi orang yang berlatih untuk sabar, mungkin sudah setahun kita hidup dengan dia, nggak pernah nampak dia emosi. Bukan berarti tak pernah ada yang tidak nyaman yang datang kepadanya, bukan berarti begitu, tapi dia pandai untuk bersabar. Sampai Nabi kita tercinta SAW dicaci maki di depan orang ramai, beliau bisa bersabar. Dan rasanya belum level kita lah. Kita masih terdengar orang berbicara dari jarak jauh. Hanya disampaikan orang, katanya ada si Anu mengatakan kamu itu begini, oh udah panas gitu, Pak. Di mana Pak Jago dan cari gini ya. Rasul di depan orang ramai dicaci maki di depan orang ramai. Kenapa beliau bisa tenang? Kenapa beliau bisa nyaman? Kenapa beliau bisa tidak bereaksi? Kenapa beliau bisa tidak emosi? Bukan tidak bisa membalas. Ingat itu wahai orang-orang yang membaca sejarah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Mekah, beliau dicaci maki bukan tidak bisa membalas. Kalau urusan berkelahi, tidak ada seorang pun di kota Makkah yang akan bisa melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu, kata para istri Nabi, itu tenaganya bagaikan 40 orang laki-laki. Siapa yang bisa melawannya? Ada seorang ahli gulat di kota Mekah, terkenal dari orang Quraisy Mekah. Suatu hari bertemu Nabi, ngajak gulat, ayo gulat kita, Muhammad. Nabi Muhammad menghindar, enggak usah, jangan. Terus dipepet, diminta, terus Nabi menghindar, enggak mau, enggak, jangan, udah. Di depan orang ramai, di sudut, intinya adalah begitu. Akhirnya mau tidak mau dilayani oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Itu orang dibanting oleh Nabi kita tercinta. Artinya kita tidak ingin berpanjang-panjang, nanti jauh lagi cerita kita. Intinya adalah Nabi ketika tidak membalas bukan karena tidak bisa membalas, bukan karena tidak berani, tapi karena sifat beliau yang luar biasa itu. Kesabaran beliau yang luar biasa, diperintahkan Allah sabar wahai Muhammad. Di kota Makkah perbanyak sabar, maafkan saja, biarkan, maafkan, biarkan. Dan itu yang dilakukan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena memaafkannya orang yang mampu membalas itu kehebatan. Tapi memaafkannya orang yang tertindas karena lemah, itu lain lagi ceritanya. Ya. Dan Nabi kita tercinta mampu, kuat, bisa untuk berduel itu nggak bakalan kalah. Nah, akan tapi beliau tidak mau melakukannya. Memaafkan orang yang kuat itu adalah sifat yang luar biasa. Intinya adalah berlatih, sabar, gitu. Karena seperti yang dikatakan orang sabar itu gampang mengucapkannya dengan lisan, namun ketika mempraktekkannya tidak mudah. Kalau kita tidak praktek, hanya ngomong saja, maka kita hanya bisa ngomong saja, tidak akan praktek. Akan terlihat gampang emosi, akan terlihat mudah tidak sabar dalam kondisi. Maka yang penting adalah praktekkan, berlatih untuk sabar. Mulai saya katakan tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulai dari hal yang terkecil. Ya. Minta buatkan minum ke
istri atau si apa, ya, rupanya salah. Maksud istri mau ngasih gula atau kasih garam misalnya kan. Begitu kita minum, wow, luar biasa. Misalnya, ini hanya sekedar misal saya buatkan. Sabar nggak kita? Atau tiba-tiba mulut kita keluar kalimat yang tidak nyaman sehingga membuat istri ingat kalimat itu sampai dia mati. Baik-baik, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari sisi sabar. Demikian juga hal yang sama dengan syukur. Bahwa Allah akan memberikan kepada kita kemudahan. Allah akan memberikan kepada kita nikmat yang beraneka ragam. Bahkan nikmat Allah itu Allah katakan tidak sanggup kita hitung saking banyaknya. Hari demi hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Kita harus bersyukur. Dan belajar untuk selalu bersyukur, berlatih untuk bersyukur. Intinya, berlatihlah.